Ya, itu yang saya bilang. 2 tahun awal saya hijrah itu hijrah saya salah. Di mana kesalahannya coba? Setelah di luar, baru saya bisa mengevaluasi diri. Sebetulnya saya hijrah itu dulu tuh karena apa sih? Apakah benar-benar saya hijrah itu karena Allah? Ya. Karena saya berani hijrah, karena saya merasa punya uang dengan jual aset. Saya berani hijrah karena saya udah punya usaha. Oke? Dan hitung-hitungannya cocok. Udah tadi kan? Iya kan? Itu. Bahkan setelah di luar, saya nggak pernah bergantung sama Allah, Mas. Saya bergantung sama siapa? Sama usaha itu kan? Tapi begitu usaha itu nggak mendapatkan hasil sesuai harapan, saya bergantung sama siapa? Sama tabungan kan? Coba bayangkan dalam proses ini saya nggak pernah bergantung sama Allah. Itu yang saya bilang 2 tahun pertama hijrah saya itu salah. Karena apa? Saya nggak pernah bergantung. Udah niatnya nggak sempurna karena Allah. Di luar nggak bergantung sama Allah. Ya tersinggung Allahnya. Apa yang saya dapatkan 2 tahun awal itu? Galang tingkat dewa. Uang tabungan itu kan tergerus terus toh. Ya enggak? Bulan demi bulan saldo bukan naik, saldo tabungan dari rekening tabungan, tapi turun. Ya, apalagi kalau tiba-tiba ada kebutuhan yang besar. Bukan kalau kebutuhan makan masih bisa diprediksi nilainya segala macam. Tapi kalau tiba-tiba ada kebutuhan yang besar, ya, terus ingat tiba-tiba oh pajak motor jatuh tempo semua, pajak mobil jatuh tempo semua, itu udah kelimpungan sendiri tuh. Ya, begini tambah itu. Itu yang saya dapetin di awal-awal hijrahnya itu yang saya dapetin. Dan dari situ yang saya bilang ini salah nih cara saya nih. Tapi setelah 2 tahun Mas, habis itu tabungan habis Mas. Padahal dulu itu saya sebut sama istri saya itu tabungan apa? Tabungan biaya hidup. Coba tersinggung nggak Allah? Itu kan sama aja saya kecilin Allah. Tabungan biaya hidup gaya banget. Emang kamu apa yang biaya hidup kamu? Apa tabungan apa yang biaya hidup kamu? Kalau Allah mau nyombongin diri ke saya kan bisa saja begitu gitu loh. Aku itu urusan aku itu gitu loh. Sudah salah. Galau nggak kamu? Sampai dapat titik itu. 6 outlet baru itu habis. Saya cuma bisa mempertahankan 1. Apa sih pelajarannya? Ternyata emang nggak bisa bersandar selain Allah, nggak bisa. Kalau itu yang kita mau andalin, Allah membuktikan. Dan sekarang coba lihat, COVID nih, ya, nih teman-teman X-Bank nih ya, saya bilang nih, kalau kalian nonton video ini, nggak usah sombong kita ini yang baru jadi pengusaha. Oh yang usahanya udah besar-besar, udah lama, udah sukses aja, COVID ini dia juga harus merelakan banyak hal. Jadi COVID ini benar-benar Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwa ayo silakan kamu mau bergantung selain dengan aku silahkan. Tapi habis, coba aja kan gitu. Ya, apalagi anak-anak X-Bank yang baru keluar kantor setahun bikin usaha, yang udah lama, udah pengalaman, udah besar. Bagian besar cuma bisa bertahan 3 bulan, 4 bulan. Kalau ditanya terus bagaimana kelanjutannya? Saya kalau udah gagal dari 6 bulan, saya udah gak tahu mau gimana usahakan gitu. Itu usaha besar. Di situ. Nah disitulah akhirnya saya dapet titik. Wah ternyata salah selama ini. 2 tahun itu salah. Itulah yang menciptakan ide bikin X-Bank itu. Karena saya, wah ini kalau gini caranya akan banyak sekali orang yang salah. Gitu. Saya mau share. Gimana ya caranya saya mau nge-share cerita ini agar teman-teman yang punya ini yang sama dengan saya itu nggak salah gitu maksud saya.
Ya, nah, mulailah mendesain komunitas, komunitas biar bisa sharing gitu kan. Ya, itu baru awal saya bisa Facebook segala macam itu awal itu kan. Berarti Xbank itu muncul di 2017 launching. Ya, tapi 2015 idenya sudah saya bikin. Cuma karena saya nggak ngerti harus bagaimana gitu kan, ya maklumlah saya bukan generasi milenial gitu kan. Jadi ya ide itu hanya di dalam laptop, saya kasih penjelasan kepada teman-teman yang datang ke rumah, teman-teman tahu saya punya ide gini. Tapi ya terus terang nggak ada sambutan yang ini. Sampai Allah mendatangkan beberapa orang untuk bantu saya. Sampai akhirnya mereka bilang, ayo Pak kita launching. Di launching lah di tanggal, ini kita mau masuk di 17 ya. Udah mau masuk ini tanggal 15 ini kita 3 tahun ya. 15 Juli ini ya? Iya, 15 Juli ini dan 3 tahun. Itu Mas, jadi itu pembelajaran waktu itu ya, pembelajarannya seperti itu. Oke, jadi wah banyak banget insight yang didapetin dari Pak Chandra sebenarnya. Salah satunya adalah ini menarik sih Pak. Jadi kalau dulu di waktu saya di Jakarta belum belajar tentang sedikit-sedikit tentang syariah, jadi memang intinya adalah mencari bagaimana caranya biar kita bisa hidup enak dan sejahtera di dunia. Gitu. Jadi ngatur cash flow gimana caranya. Kalau utang yang bener nggak apa-apa kok, gitu kan. Gitu. Semua kredit rumah nggak apa-apa, kredit mobil nggak apa-apa, dan lain-lain. Memang tujuan itu apa? Ya untuk kehidupan enak di dunia. Gitu. Sampai akhirnya benar dari kata saya setuju sih. Ketika ada COVID jeng nggak sampai itu 1 bulan beberapa pengusaha tewas. Habis itu masuk bulan kedua, tambah lagi sekarang kan udah ada ratusan perusahaan luar ya yang sudah menutup. Tadi kopi-kopi itu tadi udah ratusan gerai itu tadi yang tadi kita ngomongin kopi-kopi di depan ya. Itu ratusan gerai, padahal waktu itu kita ininya ngobrolnya adalah kayaknya nggak mungkin. Logika manusia Pak ya. Nggak mungkin nih bisnis kayak gitu hancur gitu. Ternyata beda ya. Allah kasih cuma di gitu doang. Betul. Aduh. Itu sebetulnya menandakan apa? Sebetulnya yang harus hijrah itu bukan pegawai bank saja. Oke. Ya, kalau kita ngomongin hijrah, ya. Pertanyaannya kenapa pegawai bank perlu hijrah? Ya, kenapa? Kalau pegawai bank atau pegawai lembaga ribawi lah ya, saya bilang lembaga keuangan ribawi ya, karena nggak terbatasannya bank, itu dia hijrah karena memang Allah melarang dia berada di situ. Itu pekerjaan yang dilarang sama Allah, gitu kan? Jadi kenapa dia harus keluar dari pekerjaan itu? Saya bilang, kalau buat kami itu sebenarnya bukan hijrah, itu wajib hukumnya gitu loh. Kamu berada di tempat yang salah, kamu harus keluar dari situ, hukumnya wajib gitu kan? Ya, itu kalau buat kita yang bekerja di lembaga keuangan ribawi, ya. Nah, tapi apakah memang hanya kami saja yang perlu hijrah? Belum tentu. Ada entah itu pegawai, entah itu pengusaha, mungkin yang pekerjaannya diridhoi Allah. Pekerjaannya diridhoi Allah, ingat? Namun kembali lagi, hatinya belum bergantung sama Allah. Dan itu sama seperti yang saya bilang. Ya, hatinya, yang pengusaha, hatinya bergantung sama siapa? Sama omset usahanya. Yang pegawai masih bergantung sama perusahaannya. Ya kan? Even kalau kita tanya pegawai negeri, merasa hidupnya pasti. Ya, mana mungkin negara bangkrut, ya nggak? Begitu kan, ya nggak? Paling aman. Ya, paling aman kan, gitu kan? Ya, ayo kita lihat nanti kalau Allah udah membuktikan, ya, bisa nggak dibikin bangkrut? Bisa banget. Nah, kenapa kalau Allah perlu buktikan? Karena bisa jadi Allah udah tersinggung. Jadi jangan nyinggung lah, udah bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah itu amalan hati. Bukan berarti bersandar kepada Allah itu kerjaan kita di masjid terus. Jangan salah. Ya. Amalan fisiknya apa? Bergerak. Melakukan apa saja. Yang penting yang dilakukan itu sesuai syariat Allah itu loh. Jadi amalan hatinya itu bersandar kepada Allah. Namun amalan fisiknya bergerak. Bergeraknya ngapain? Melakukan sesuatu yang sesuai syariat Allah. Udah modal 2 ini aja insya Allah.
Insya Allah. Yang apa ya? Ini perjalanan yang saya dapatkan gitu loh, Mas. Ya, menarik banget sih. Balik lagi Pak ke awal-awal aspek. Ya. Jadi beberapa tahun lalu saya ketemu sama salah satu teman saya di sebuah perbankan syariah. Saya cerita nih tentang Mas, gimana Mas tentang komunitas anti riba? Gitu kan banyak nih Mas sekarang, katanya. Terus, wah ya gitu lah Dir. Terus karena katanya beliau pernah juga ngisi di beberapa komunitas itu juga ngejelasin bla 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 dan lain-lain. Terus ngomongnya gini nih, saya mau tanyakan nih, sudah lama banget mau ketemu Pak Chandra nanyain ini nih, gimana aja Mas? Katanya mitosnya orang-orang yang ada di komunitas anti riba, orang-orang yang ada di Xbank, gitu ya, itu Xbank lah terutama, itu adalah orang-orang yang bermasalah dalam kredit, satu. Yang kedua bermasalah di pekerjaannya, entah dia memang punya masalah sama perusahaan atau dia emang orang-orang yang nggak bisa naik jabatan atau ya orang-orang masalah lah karena bermasalah terus ada komunitasnya Xbank udah dia ikut Xbank terus akhirnya tiba-tiba menyalahkan ini segala macam gitu-gitu itu benar sih. Oke. Kalau ditanya satu persatu pasti saya tidak tahu. Oke. Tapi apakah pasti ada yang seperti itu? Ya mungkin ada. Tapi apakah begitu semuanya? Saya nggak yakin begitu semuanya. Yang paling gampang, coba saja trace yang namanya El Chandra. Dia bekerja di mana? Tanyain deh orang-orang yang bekerja di sana. Apakah saya punya problem dulu waktu saya bekerja? Apakah saya dikeluarkan karena saya melakukan fraud? Gitu? Iya nggak? Ya coba aja dicek gitu kan, paling nggak salah satu udah terbukti misalnya, kalau enggak ya alhamdulillah udah satu membuktikan bahwa tidak gitu kan. Ya, jadi kalau dibilang semuanya saya pasti nggak setuju. Adapun gini ngelihatnya, cara Allah memberi petunjuk tuh memang banyak Mas. Ada yang diberi petunjuknya dengan waktu sholat berdoa dikasih inspirasi sama Allah, langsung tobat ya. Ya, ada juga Allah memberi petunjuknya dengan membenturkan kepalanya dengan masalah, yes. Tapi begitu dia terbentur, dia salah. Baru tuh penyadarannya terjadi. Jadi kalau kita ngomong penyebab, ya saya bilang sangat variatif. Ya, dan kita nggak pernah tahu, gitu loh. Bagaimana cara Allah memberi petunjuk, kapan Allah memberi petunjuk, kita nggak pernah tahu. Yang terpenting adalah orang yang waktu dipancing petunjuk sama Allah, dia sadar nggak dengan sinyal itu? Nangkep apa enggak dengan eksekusi sinyal? Atau benar? Ya, dia nangkep nggak dengan sinyal itu? Jadi buat saya tidak penting ini asal mulanya bagaimana. Saya itu suka disuruh, Pak ceritain dong cerita hijrah awalnya gimana sampai Bapak memutuskan hijrah. Saya terus terang, saya sangat menghindari bercerita itu. Karena apa? Setiap orang itu pasti punya cerita masing-masing. Ya. Dan itu tidak penting, maksud saya. Mau sedramatis apapun cerita dia hijrah, cerita dia keluar dari pekerjaannya, mau sedramatis apapun, itu nggak penting. Terus mana dong yang penting? Yang penting tuh begitu sudah di luar itu gimana? Bukan cerita keluarnya, tapi setelah di luar itu gimana? Ada yang berbeda apa enggak? Apakah hijrah atau cuma keluar kantor? Beda loh. Saya pernah dengar ini bahasa. Nah ini harus dibedakan, ini harus dibedakan loh. Ini saya selalu sampaikan ke teman-teman di Xbank, saya bilang, yuk kita evaluasi. Kita ini udah hijrah, apa kita ini sebetulnya baru keluar kantor? Gitu loh. Ingat loh tadi yang saya bilang, kalau buat kita yang bekerja di lembaga ribawi, keluar kantor itu bukan hijrah, tapi apa? Wajib. Kenapa? Karena tempat ini Allah gak ridho, gitu loh. Jadi wajib kita keluar, gitu kan? Apakah udah hijrah? Ya belum tentu. Gitu kan? Nah, jadi sebetulnya mau cerita awalnya itu bagaimana bisa sampai variatif. Kita nggak pernah tahu caranya ngasihnya gimana. Yang penting dia nangkep sinyal itu, terus, nah yang terpenting setelah dia sadari itu, ternyata saya salah,
baca sinyal dari Allah itu, dia memutuskan untuk keluar. Nah yang terpenting apa? Meluruskan niat pada saat itu. Mau background kejadiannya kayak apa, tapi waktu keluar niatnya harus dibenerin. Apa? Melakukan ini hanya semata-mata karena Allah. Minimum takut sama Allah. Itu yang terpenting. Jadi kalau ada yang ngomong, ya buktikan saja. Ya buktikan saja. Apakah memang demikian? Apakah memang anak-anak ex-bank ini semuanya anak-anak bermasalah? Ya buktikan saja. Ya susah karena harus ngomong data kalau kayak gitu. Ya dia ngomong gitu juga saya yakin juga gak punya data kok. Dia cuma asumsi. Makanya saya selalu sampaikan ini ke teman-teman ex-bank. Saya bilang, kalau cuma keluar kantor, gak perlu hijrah, bikin fraud keluar kantor kok saya bilang. Iya, bener banget. Nah, tapi kalau mau hijrah, gak gitu caranya. Lah kebanyakan ada orang bilangnya mau hijrah, ya, tapi baru keluar kantor doang. Ini yang kebanyakan, yang seperti ini, itulah yang galau-galau setelah di luar tuh. Gitu loh. Karena satu, niatnya nggak lurus, gitu kan? Bersandarnya masih kepada selain Allah. Gitu. Akhirnya galau. Nih, ada satu cerita lucu nih. Dalam satu kopdar ex-bank ada anak ex-bank. Pak Chandra, coba kalau kasih contoh orang hijrah, buat kasih contohnya yang sukses-sukses gitu loh Pak. Jangan yang susah terus. Itu kan mengakibatkan kami jadi berpikir gitu loh. Ya, mungkin dia belum hijrah, belum keluar gitu kan dari kantornya. Terus saya bilang, oke, kita samakan dulu definisi suksesnya hijrah. Saya bilang, apa sih suksesnya hijrah menurut kamu? Apa suksesnya hijrah menurut saya? Gitu kan? Saya tanya, kalau menurut kamu orang yang sukses hijrah itu yang seperti apa? Apakah dulu waktu kerja dia mobilnya satu, setelah hijrah jadi pengusaha mobilnya dua? Ya, apakah dulu waktu kerja rumahnya satu, gitu kan, KPR lagi, softload, gitu kan? Tapi setelah hijrah rumahnya dua, cash belinya. Ya, apa yang itu? Kalau memang itu definisi kamu, kita berbeda. Karena buat saya bukan gitu. Ya, definisi kesuksesan hijrah itu bukan dilihat dari materi. Ya, kenapa sih? Karena esensi hijrah itu sebetulnya bukan materi. Saya selalu bilang hijrah itu keputusan akhirat, Mas. Kenapa saya bilang hijrah itu keputusan akhirat? Karena kalau hijrah itu hanya keputusan dunia, keputusan untuk kita hidup di dunia, aneh. Lah, saya sudah nyaman hidup jadi pegawai bank, gitu kan, dengan penghasilan yang sangat mencukupi, gitu kan. Lah kenapa saya harus hijrah kalau hanya urusan dunia loh ya? Benar kan? Ngapain saya keluar? Contoh lain, artis misalnya, udah dia terkenal segala macam, terus dia hijrah gitu kan? Loh, dunia untuk urusan dunia dia udah selesai sebetulnya, gitu kan? Iya nggak? Lah, oleh karena itu hijrah itu keputusan akhirat. Tapi yang selalu dijadikan masalah itu problem dunianya. Coba ini kan jadi gak matching, keputusan akhirat, tapi yang dijadikan kendala selalu problem dunianya. Dan sebenarnya juga hijrah itu salah satu awal cobaannya adalah di financial, pasti keuangan. Biasanya rata-rata gini, ya. Waktu kita ngomong saya hijrah karena Allah, gitu kan? Allah tergelitik dong untuk ngetes. Yakin nih kata Allah, gitu kan? Yakin nih kata gue ini kata Allah, gitu kan? Yakin kan? Ya kan? Manusia itu kan yang paling lemah kan kalau dengan uang. Uang itu makhluk yang bukan ciptaan Allah. Padahal Allah bilang jangan duakan aku sama makhluk ciptaanku. Allah bilang gitu loh ya. Kita nggak boleh menduakan Allah dengan gunung, kita nggak boleh menduakan Allah dengan laut, kan gitu kan? Gunung, laut itu semua masuk ciptaan Allah. Kita dilarang loh menduakan dengan makhluk ciptaannya, oke? Apalagi dengan uang yang bukan ciptaan Allah, gitu loh. Itu kan kurang ajar sekali kalau kita lakukan. Tapi coba sekarang, bener nggak?
Tuhankan itu jadi. Nah, saya tanya, ya kan? Hati-hati loh, uang itu bukan ciptaan Allah, itu ciptaan manusia. Allah nggak pernah menciptakan uang. Ya, nah ini yang saya bilang kita harus hati-hati nih di sini nih. Ya, jadi jangan kebanyakan masalah mindset sih sebetulnya. Yang kita punya problem itu mindset. Dan kebanyakan problem kita itu adalah kita nggak yakin sama Allah kita. 100%. Ya. Jadi gini, kalau manusia ditanya, kamu percaya sama Allah? Percaya. Ya. Saya mencoba untuk membedakan antara percaya sama yakin. Ya. Nah, level kita itu baru percaya sama Allah. Maksudnya gini, percaya itu Allah ada, ya Allah ada. Padahal Allah itu bukan cuma ada. Nih, beda. Ini pot, ini ada. Ya. Tapi dia berpengaruh nggak ke kita? Allah ada, tapi berpengaruh nggak ke kita? Berpengaruh. Itu bedanya. Jadi saya bilang Allah itu bukan cuma ada. Allah itu berpengaruh kepada kita. Apapun yang kita lakukan, hasilnya urusan Allah. Benar lah? Itu kan menandakan bahwa Allah berpengaruh ke kita. Nah, kita ini sebagian besar masih dalam level percaya kalau Allah itu ada. Ada toh, ya seperti ini aja. Ini nggak bisa. Allah itu berpengaruh, makanya ada hukum Allah, ada syariat Allah. Kenapa itu diberikan Allah kepada kita? Agar kita selamat. Ya, jadi nggak cukup cuma percaya ada Allah tuh nggak cukup. Setuju nggak? Setuju. Ya. Oke, jadi wah banyak banget poin yang menarik nih. Jadi banyak banget di luar sana jadi ya. Mungkin saya juga nih. Saya juga. Jadi ketika misalkan itu antara percaya dan yakin gitu bahwasanya kadang-kadang tuh kita memang percaya, Allah percaya gitu. Tapi kita yakinnya terhadap apa yang kita usahakan. Gitu ya. Iya. Misalkan percaya nggak Allah bisa ngasih ini anak banyak misalkan, percaya nggak bisa pada sekolah? Ya percaya, nama Allah nggak percaya, tapi yakin nggak? Yakin lah, orang bisnis gua jalan, ya kan gitu jadinya Pak ya. Jadi karena dia percaya sama Allah, tapi dia yakin karena ada yang dikerjakan sama dia, ada investasi yang dia punya dan lain-lain, bukan karena Allahnya gitu. Betul. Wah keren. Gini nih, wah handphone saya mati, contekan saya mati Pak. Tapi yang jelas seru banget jadi gini. Terus setelah hijrah keluar dari perbankan yang sudah memberikan semuanya itu hampir 20 tahun, posisi bagus, gaji bagus dan lain-lain. Terus tadi 2 tahun itu salah tadi Pak bilang salah. Berarti selama 2 tahun itu full kita ngomong ke tentang perencanaan keuangan, full pengeluarannya dari tabungan, full dari tabungan aja. Ya. Oke, berarti tidak ada pemasukan lain selain ya pemasukan sangat tidak mencukupi kan. Oke, berarti bisnis yang tadi disangkanya yang existing terus tambah cabang itu hanya itu saja. Diharapkan untuk bisa long last, ternyata itu tidak bisa bertahan bahkan, dan keuangannya pengeluarannya hanya dari tabungan saja. Betul. Nah, ini juga sebetulnya yang saya mau pesan sama teman-teman di Xbank. Jadi Xbank itu, ya, sekarang kita tuh ada 24.000 ya, anggota kita ya, seluruh Indonesia 24.000. Isinya ya di dalam Xbank itu 48% anggota Xbank itu masih aktif bekerja. Oh gitu. Ya, 52% yang sudah keluar dari pekerjaan. Oke. Ini saya sampaikan sama teman-teman yang masih aktif bekerja. Tolong jangan salah mindset. Kalau jadi ada beberapa orang kalau ini ketemu itu ya teman-teman. Mas, mohon doanya Mas sebenarnya. Ini insya Allah saya kalau pengajuan pensiun dini saya disetujui saya keluar Mas. Gitu kan. Lumayan Mas nanti bisa buat nambah-nambahin modal. Oke. Jadi dia menganggap bahwa dia menunggu keluar dari pekerjaannya karena ingin mendapatkan dana pensiun dini itu, dan dana pensiun dini itu yang akan digunakan untuk modal, gitu kan? Sampai di titik sini masih rasional nggak cara berpikir? Masih rasional.
manusiawi berpikir gitu, ya kan? Tapi itulah kembali lagi teman-teman. Ini kita ngomong sesuatu hal. Tadi saya bilang ini keputusan akhirat. Susah kalau mau digandeng-gandeng itu sama keputusan dunia. Kenapa saya bilang ini keputusan akhirat? Karena secara hakiki kita mengetahui benar atau tidak hijrah kita itu nanti setelah mati. Kalau sekarang kan masih perdebatan, ada yang masih wah itu bodoh keluar, ya kan berdebat ya monggo saja lah, ya kan. Tapi nanti secara hakiki, ya siapapun mau yang setuju mau yang nggak setuju, secara hakiki kan tahunya nanti setelah mati. Iya, baru tuh di situ kan buka tuh kamu siapa malaikat semua kan, yang mana yang benar, nah itu. Gini, faktanya nggak gitu. Jadi saya sarankan sama yang 48% anggota X-Bank ini yang masih menunggu pensiun dini, ya, yang menunggu pensiun dini, caranya tuh simpel sebetulnya. Kalau kalian mau tahu uang yang kalian tunggu dari hasil pensiun dini ini, betulkah akan jadi modal usaha yang diberkahi? Ya, saya bisa bilang diberkahi. Ya, caranya gimana? Tanya sama teman-teman X-Bank yang lain di grup X-Bank itu kan bisa tanya-tanyaan. Oh di situ isinya ada yang keluar, ada yang belum keluar kok. Tanya, bro, siapa yang dulu keluarnya dapat paket pensiun dini? Tanya. Terus tanya lagi, uang pensiun dininya jadi apa? Silakan tanya. Saya bisa jamin sebagian besar akan ngomong nggak jadi apa-apa, Mas. Itu saya juga bingung, Mas. Aduh, yang ditipu tuh banyak, Mas. Dan kalau ditipu itu ratusan juta ya ngomongnya. Ya, itu ditipu. Bikin usaha, ya usahanya cuma 3 bulan, terus saya bikin lagi yang lain 4 bulan, terus begitu terus. Keputusan emosional. Saya nggak ngerti. Ya, jadi sebetulnya simpel caranya. Mau ditungguin, ya silakan saja. Tapi harusnya lebih gampang untuk ya udah ditanyain aja kepada yang sudah pengalaman gitu. Itu tuh jadi apa gitu.